tahiyatan dengan suatu penghormatan, taliku yang mana pantas bihadratihi untuk hadiratnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penting. Kalau kita baca nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita terjemah bebas, ya Allah berikanlah rahmat takzim dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat itu sebetulnya doa. Maka dengan adanya sholawat berarti Nabi Muhammad masih didoain. Nah yang didoain itu siapa? Manusia. Sebab Tuhan tidak butuh doa. Makanya nggak mungkin sebodoh-bodohnya orang Islam menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sebodoh-bodohnya orang Islam. Jadi namanya Nabi, namanya Rasul itu nggak pernah melakukan dosa. Tapi bukan berarti Nabi nggak pernah salah. Nabi pernah salah juga. Ya cuma tidak sampai dosa. Ya salah itu belum tentu dosa. Tapi kalau dosa udah pasti salah. Ya, contoh, Bapak punya sendal, yang kanan dipakai di kiri, yang kiri dipakai di kanan, salah nggak? Tetap salah, cuman kagak dosa, Pak. Masyhur, Nabi pernah lupa dalam satu riwayat sholat zuhur, dalam riwayat lain beliau sholat asar. Baru dapat 2 rakaat, Nabi salam. Akhirnya berdiri salah satu sahabat, ya Rasul, maaf, tadi engkau sholatnya cuman 2 rakaat. Nabi langsung ke mimbar, takbir, Allahu Akbar, dilanjutin 2 rakaat. Lalu kemudian Nabi sujud sahwi. Sayyidil Mursalin, yaitu pemimpinnya para rasul, maksudnya wa ghairihim, dan selainnya mereka, bil aula, dengan yang lebih utamanya lagi, war rasul, dan adapun rasul. Apa sih yang dimaksud rasul? Itu insanun, yaitu manusia, zakarun, yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi rasul atau nabi nggak ada yang perempuan, Pak. Ya repot kalau nabi perempuan, lagi halangan kagak bisa dakwah dia. Ya. Nah, makanya nabi itu semuanya laki, rasul itu semuanya laki. Hurrun, yang merdeka. Akmalu muasirihi, yang mana paling sempurnanya makhluknya Allah. Aklan, secara akalnya, wafatonatan, dan kecerdasannya, wakuwatan, dan kekuatan pemikirannya. Nah itu yang namanya nabi atau rasul. Maksudnya maksumun, yaitu orang yang terjaga dari maksiat, walau min shogir, walaupun dari dosa kecil, syahwan, karena lupa. Jadi namanya nabi, namanya rasul itu nggak pernah melakukan dosa, disebutnya maksum. Tapi bukan berarti nabi nggak pernah salah. Nabi pernah salah juga, ya cuma tidak sampai dosa. Ini perlu ditekanin lagi, ini sebab akidah juga nih. Ya salah itu belum tentu dosa, tapi kalau dosa udah pasti salah. Ya contoh, Bapak punya sendal, beli sepasang kanan kiri, yang kanan dipakai di kiri, yang kiri dipakai di kanan, salah nggak? Salah. Dosa nggak? Masa dosa gara-gara salah sendal? Dosa nggak coba? Kira-kira kita masuk neraka gak gara-gara sendal salah? Enggak kan ya? Tapi salah nggak? Tetap salah, cuman kagak dosa, Pak. Kancing misalnya nih harus begini, yang satu di bawah, ya, yang bawah di atas, salah nggak? Salah, tapi dosa nggak? Enggak. Jadi yang salah itu belum tentu
dosa. Tapi kalau dosa udah pasti salah. Nabi pernah salah dulu ketika Nabi di Madinah, ada pembesar-pembesar Quraisy yang pengen masuk Islam. Kemudian ada juga sahabat-sahabat lain yang pengen bertemu sama Nabi. Ya, bahasa orang Jawa sowan lah gitu ya, berkunjung silaturahim. Nah, berhubung yang datang ini pemuka-pemuka Quraisy yang pengen banget sama Nabi diislamin, Nabi mendahulukan pemimpin suku Quraisy ini. Nah, sementara umat-umat Nabi yang standar-standar itu kita orang lah dibelakangin. Maka kemudian dipanggillah para pemimpin suku Quraisy tadi berhadaplah kepada Nabi. Nggak lama kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam membawa teguran. Nabi jangan begitu. Gimana pun juga umatmu tadi ini udah lama nungguin. Jangan gara-gara ada tokoh besar lalu kamu duluin mereka. Sementara umatmu ini yang lain ini dibelakangin. Kalau mau adil bareng-bareng dong ketemunya. Itu Nabi pernah ditegur. Nabi salah saat itu. Tapi bukan dosa. Akhirnya Nabi dikumpulin. Jadi siapa bilang Nabi nggak pernah salah? Nabi juga pernah salah sebagai bentuk bahwa beliau adalah bashar, bahwa beliau adalah manusia. Lagi-lagi ini tauhid, supaya jangan sampai kita menuhankan Nabi Muhammad. Justru kesalahannya itu bukan celak, Pak. Justru kesalahan Nabi itu bukan aib. Itu menandakan bahwa beliau benar-benar seorang manusia. Masyhur Nabi pernah lupa, ya, lagi sholat, dalam satu riwayat sholat zuhur, dalam riwayat lain beliau sholat asar. Nah, tapi yang paling kuat sholat asar sholatnya. Pokoknya sholatnya 4 rakaat. Nah, setelah sholat baru dapat 2 rakaat, Nabi salam. Baru 2 rakaat, Pak, belum nyampe ketiga keempat, baru 2 rakaat salam. Ya biasa kayak kita, Nabi zikiran terus kemudian berdiri pengen pulang. Lah sahabat gak ada yang berani negor, Pak. Oh, Nabi ya kan. Coba kita gitu. Nah, dulu Masjid Nabawi belum kayak sekarang, masih pakai pagar gitu. Pegangan pagar pas mau keluar, ini sahabat gak ada yang berani nih. Akhirnya berdiri salah satu sahabat yang pengen negor kanjeng Nabi. Ya Rasul, maaf, kenapa? Tadi engkau sholatnya cuma 2 rakaat. Apa taksuru ya Rasulullah? Apa sholat sekarang udah diringkas? Yang biasanya 4 kita jalanin cuma 2. Wah, kalau kayak gitu seneng ntar kita, ya kan? Biasanya 4-2. Nah, Nabi nggak mau langsung percaya. Ditanya sahabat Abu Bakar, Umar yang hadir di situ. Wahai Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, apa benar bahwa saya sholatnya cuma 2 rakaat? Terus kata para sahabat, iya ya Rasul, engkau tadi sholatnya cuma 2 rakaat. Oh, kalau begitu saya lupa. Tapi saya bukan pelupa, saya sengaja dibuat lupa oleh Allah supaya menjadi contoh buat kalian. Ayo ikutin saya lagi. Nabi langsung ke mimbar, takbir, Allahu Akbar, dilanjutin 2 rakaat. Jadi gak usah ngulang nih kalau lupa ya. Dilanjutin 2 rakaat, lalu kemudian Nabi sujud sahwi. Sebelum salam assalamualaikum, Nabi sujud sahwi. Dibaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Bapak kalau nggak hafal pakai subhana rabbiyal a'la nggak apa-apa. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau yang bagus pakai yang ala Rasulullah. Sujud subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Duduk di antara 2 sujud. Diam sebentar. Boleh baca Rabbighfirli warhamni, boleh. Nggak baca pun nggak apa-apa. Yang penting sujudnya soalnya. Lalu kemudian sujud. Jadi sujudnya 2 kali ya. Sujud lagi. Baca lagi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kemudian baru duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir salam. Selesai. Nah, berarti Nabi saat itu salah. Jadi salah di sini jangan diartikan sebagai aib, jangan diartikan sebagai cacat. Itu justru menjadi kelebihan dalam sisi tauhid bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai manusia tentunya tetap beliau juga memiliki sifat-sifat basyariah yang bisa saja lupa, bisa saja salah. Cuman bedanya Nabi itu lupanya sedikit, salahnya sedikit. Karena apa? Dapat teguran langsung dari Allah. Lah kalau kita sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit salah, ditegur marah-marah. Nah itu bedanya. Waktu itu sempat saya singgung juga. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut Nabiyil Ummi? Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jangan dianggap aib, Pak. Wah, Nabi gue masa kagak bisa baca sih? Gue aja bisa baca. Iya, zaman sekarang tahun 2025.
Nggak usah zaman Nabi, zaman kemerdekaan tahun 45, bahkan mungkin termasuk bapak ibu kita, kakek nenek kita aja zaman dulu banyak yang kagak bisa baca, kagak bisa nulis, apalagi zaman Nabi. Ya, nah itu jangan dianggap aib. Justru nggak bisa bacanya Nabi, nggak bisa nulisnya Nabi, membuktikan bahwa Quran itu orisinil, asli. Mana mungkin Nabi bisa nulis Quran kalau Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Ya enggak? Berhubung Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maka Quran udah pasti asli. Sebab disampaikan oleh seseorang yang dia tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, pasti Quran ditambahin. Ada juga yang dikurangin. Gitu. Walaupun menurut ulama-ulama tarikh menjelang wafatnya Rasulullah dibuka mata batinnya, kemudian beliau bisa baca nulis. Tapi itu menjelang akhir, ketika mau wafat. Ya, bukan dari jauh-jauh hari, bukan. Gitu ya. Nah, jadi sisi basyariahnya Nabi itu sebetulnya merupakan bagian keuntungan kita sebagai umat Islam. Jadi jangan dianggap aib. Ya, makanya disebut basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, ini lagi menyambung dari pengertian tentang Rasul. Salimun yaitu yang selamat min dana ati, abin dari kerendahan bapaknya, wahona umin dan juga dari keburukannya ibunya. Jadi Nabi itu mau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya Pak, itu semuanya dijaga nasabnya, selamat bapaknya, selamat ibunya. Jadi bukan dari golongan yang tercela, ya, bukan dari hasil zina. Wakin alau, walaupun urutan sampai di atasnya, maksudnya kakek neneknya, buyut-buyutnya, semuanya itu orang-orang yang mulia, ya. Jadi termasuk nasab-nasab yang diunggulkan. Wamin munafirin, dan juga bukan dari yang memalukan atau yang menjijikan, keaman seperti buta. Ya, jadi nggak ada nabi yang buta. Wabarosin, dan sakit kusta, sakit kulit. Wajudamin, dan juga sakit lepra atau sakit kulit. Nah, itu kan Nabi Ayub dulu sakit, iya, tapi kan sakitnya pas sudah lama. Ya, dalam satu riwayat Nabi Ayub baru sakit di usia 25 tahun. Dalam riwayat lain usia 30 tahun, bukan dari awal sakit, bukan. Makanya Nabi itu nggak ada yang penyakitan, bahkan nggak ada yang buta. Ya, semuanya dijaga, termasuk juga dari ibu bapaknya. Dulu waktu saya sampaikan ya, kayak Nabi Nuh tuh, orang kenalnya Kan'an itu kan putranya Nabi Nuh. Padahal kalau menurut riwayat yang kuat, sebetulnya Kan'an itu adalah bawaan istrinya Nabi Nuh yang kedua. Jadi bukan anak kandung, bukan. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan yang masyhur itu bapaknya namanya Azar. Pernah dengar ya? Nah, itu sebetulnya bukannya bapaknya, itu paman. Di dalam Al-Quran disebutnya aba'ahu. Nah, orang Arab itu punya tradisi kalau paman ngerawat anak, maka pamannya dipanggilnya bapak. Sama kayak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya bapak wafat, ya, Sayyid Abdullah wafat, kemudian dirawat sama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu orang-orang Arab manggilnya bapaknya Nabi Muhammad. Makanya Abu Thalib dapat julukan Aba al-Yatim, bapaknya anak yatim. Padahal Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad. Cuman orang Arab punya kebiasaan nyebut bapak sambung, bahasa kita gitu ya, disebutnya bapak kandung. Nah, makanya dalam satu riwayat yang kuat ya, Azar itu bukan bapaknya tapi pamannya. Bapaknya Nabi Ibrahim sudah wafat, maka kemudian dipegang atau dirawat sama Azar pamannya. Nah, pamannya Nabi Ibrahim ini kerjaannya bikin patung yang kemudian disembah sama raja-raja saat itu, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari pengertian Nabi dan Rasul, Nabi dari zaman Nabi Adam termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu semuanya dijaga nasabnya, Pak. Ya, kalau di Barzanji itu kalau kita baca sarotun saron bubuatun fi asrihimul bahiyah, itu ada. Jadi Nabi itu dijaga lah nasabnya gitu ya, ila abihi wa ummihi, dari zaman Nabi Adam sampai bapak ibunya. Di zaman Nabi itu tradisi anak hasil zina itu udah banyak, Pak. Jadi anak yang gak ada bapaknya di zaman Nabi ya, itu udah banyak sebetulnya. Bukan cuma di Arab doang, itu seluruh dunia begitu, Pak. Makanya ada perbudakan karena ada anak yang tidak ada bapaknya. Asalnya perbudakan begitu. Ya, asalnya perbudakan karena ada anak yang lahir tanpa bapak. Dan itu bukan cuma di Arab.
Di Eropa, kalau dulu Romawi gitu ya, di Persia, di Yunani, itu perbudakan sama. Makanya ini hati-hati juga, lagi-lagi ini perlunya belajar peradaban Islam ya. Jadi orang-orang Arab disebut jahiliyah, itu jahiliyahnya secara tauhid ya, bukan dari sisi keseharian, bukan dari sisi peradaban. Kan banyak nih, maaf orang awam kadang suka ngomong, makanya Nabi Muhammad ditaruhnya di Arab gitu ya. Jadi kesannya tuh Arab tuh jelek banget. Padahal ulama sepakat, jahiliyahnya orang Arab di zaman Nabi itu dari sisi ketuhanan, bukan dari sisi keseharian atau peradaban. Kemarin sempat saya singgung tuh, orang Arab itu Pak, kalau perang itu punya tradisi. Kalau orangnya sudah ninggalin harta, misalnya dia naik kuda nih, perang nih, perang gitu ya. Terus kemudian dia merasa kalah, kudanya ditinggalin Pak. Kudanya ditinggalin, pedangnya ditinggalin, dia kabur. Itu tandanya dia menyerah. Itu Arab sudah punya tradisi itu sebelum Nabi lahir. Coba Bapak nonton film-film Romawi, film-film Persia segala macam ya. Itu udah jatuh orangnya Pak, tetap dibunuh. Iya kan? Sampai-sampai kan dalam satu riwayat masyhur ada salah satu sahabat yang beliau itu ngebunuh orang yang udah jatuh, ucap syahadat asyhadu alla ilaha. Jangan-jangan syahadatnya bohong, malah ditebas, diadukan sama Rasulullah. Ya Rasul, ini orang begini begitu. Akhirnya dimarahin sama Rasulullah. Emang kamu tahu hatinya dia ngucap syahadat bener apa enggak? Udah jatuh aja udah nggak boleh dibunuh, apalagi ngucap syahadat. Jadi sampai segitunya adab dari peperangan. Ya. Di Romawi, kalau sekarang Eropa ya, orang diadu antar manusia. Bapak pernah nonton film Gladiator? Itu tahun kapan? Itu tahun zaman dulu. Berarti sebetulnya secara peradaban Eropa juga tidak kalah biadab. Gitu. Kalau di Spanyol ada matador lawan banteng. Ini manusia sama manusia. Di Arab walaupun ada pertarungan tinju nggak sampai mati, tapi di Eropa sampai mati. Berarti lebih jahiliyah mana? Eropa sebetulnya. Nah ini biar kagak paham ya. Jadi jahiliyahnya masyarakat Arab saat itu adalah secara tauhid, bukan secara peradaban. Peradabannya bagus. Salah satu misalnya tradisi Arab saat itu, kalau ada anak lahir maka disusuin sama orang lain, ya, sama bibinya, sama uwaknya, bulenya, budenya. Tujuannya apa? Untuk menyatukan dari sisi nasab supaya akur, gampangnya gitu. Makanya orang Arab itu rata-rata akur Pak, sama bulenya, budenya, ya, sama pamannya, mamangnya, akur. Beda sama orang kita. Lah kita jangankan bule bude, jangankan paman bibi, saudara kandung aja gak akur. Ayo akuin. Kenapa? Ya karena kita gak punya adat seperti itu. Nah gitu ya. Nah ini balik lagi nih. Jadi Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu itu diakuin oleh tarikh-tarikh sejarah, bersih nasabnya, bersih juga dari keturunannya. Terus ya sampai kakek neneknya dan terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Wa min qillati muru'atin, dan juga kemudian dari sedikitnya muru'ah, menjaga harga diri. Ka'akli torikin, seperti makan di jalanan. Wa min dana'ati sunatin, dan juga selamatnya dari kekurangannya harga diri dia. Kahijamatin, seperti makan di jalanan. Nabi itu nggak ada yang buta, nggak ada yang budek. Ya, Nabi itu ganteng, ya, dan juga terhindar dari sedikitnya harga diri, seperti makan di jalanan. Nggak ada Nabi makan di emperan, nggak ada ceritanya tuh. Ya, Nabi makan di warung, kayak kita ibaratnya gitu, makan di warteg gitu ya. Nah, Nabi nggak ada seperti itu. Ya walaupun ada beberapa kejadian ya Nabi makan bersama sahabat, tapi kan itu nggak kehilangan muru'ah. Muru'ah itu harga diri Pak. Ya, kalau kita kan maaf ya, sering banget kehilangan harga diri, makan sambil berdiri. Nah itu harga diri loh Pak. Sekarang kambing makan berdiri kan? Nah kalau kita makan berdiri berarti sama kayak kambing. Nah, maka itu harga diri juga. Nah Nabi itu atau Rasul itu uhia, yang diberikan wahyu ilaihi kepadanya, bisyar'in, dengan syariat, wa umiro, dan kemudian diperintahkan, bitablighihi, dengan menyampaikannya, menyampaikan wahyu tadi.
Tapi wala yustarotu, tidak dipersyaratkan fihi di dalamnya, dalam nabi maksudnya, ayyakuna adanya dia lahu baginya itu kitabun, memiliki kitab. Nah ini bedanya nabi sama rasul biar paham. Jadi kalau nabi sama rasul secara orang sama, secara orang ya, orangnya laki-laki, orangnya balik, berakal, tamyiz gitu ya, orangnya cerdas, orangnya fatona, orangnya pinter gitu ya. Pokoknya secara sosoknya sama, cuman secara misi syariat berbeda ya. Kalau rasul itu membawa syariat baru, sedangkan nabi hanya meneruskan syariat sebelumnya gitu. Nah kalau rasul itu banyak yang mendapat kitab-kitab suci ya, walaupun secara tauhid yang wajib kita ketahui cuma 4 ya. Nabi Musa dengan kitab Taurat ya, Nabi Daud dengan kitab Zabur, Nabi Isa dengan kitab Injil, Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran. Itu ya cuma 4 itu. Tapi sebetulnya Allah menurunkan juga kitab-kitab yang lain. Misalnya kayak Nabi Ibrahim disebutin di surah Al-A'la tuh, kan ada di ayat terakhir, suhufi Ibrahima wa Musa. Jadi kitabnya atau suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Nah bedanya Nabi sama Rasul itu. Jadi kalau Nabi itu dia nggak diperintahkan untuk menyebarkan secara luas ya. Kenapa? Karena syariatnya cuma ngikutin syariat sebelumnya, dan dia juga nggak megang kitab karena kitabnya itu sudah ngikutin dari kitab sebelumnya. Beda sama Rasul. Kalau Rasul ya, dia satu misinya lebih luas ya. Yang kedua dia mendapatkan perintah untuk memperbaharui syariat karena mendapatkan kitab baru. Contoh misalnya di zaman Nabi Musa, kalau baju kena darah itu nggak bisa dipakai buat sholat kan? Baju kena darah nih, itu harus digunting, dipotong kemudian ditambel ya buat nutupin ya. Nggak ditutupin pun nggak masalah, tapi kalau di aurat kan otomatis harus ditambel ya. Misalnya bolongnya di paha ya, mau nggak mau harus ditambel gitu ya. Tapi kalau di sini ya ditambel boleh, nggak pun nggak apa-apa. Intinya kalau kena najis harus dipotong, ditambel. Makanya Nabi Musa itu konon jubahnya, bajunya, tambelannya sampai 40 Pak. Nabi Musa itu kan pemburu, suka berburu binatang ya, berburu hewan. Makanya kalau berdarah ya udah dipotong, tambel. Nah syariat seperti itu kemudian dihapus di zaman Nabi Isa, kemudian disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Isa boleh dicuci, tapi kalau masih ada kuning-kuningnya, Bapak kalau pernah kena darah tuh biasanya walaupun disikat tetap ada kuning-kuningnya ya. Nah itu tetap gak boleh dipakai ya, sebab masih ada sisanya. Nah di zaman Nabi Muhammad kemudian dihapus semuanya. Boleh masih ada kuning-kuningnya, yang penting hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Yang kuning-kuning itu najis tapi dimaafin, ditolerir sama Allah. Jadi penghapusan syariat darah banyak tadi ya, yang harusnya dipotong kemudian dirusuk, diberikan keringanan oleh Allah, di zaman Nabi Isa gak apa-apa, yang penting jangan ada bekasnya. Nah di zaman Nabi Muhammad diringankan lagi, boleh ada bekasnya tapi sudah hilang rasanya, warnanya, baunya. Nah yang ada bekasnya tadi itu najis yang dimaafkan. Nah Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Jadi Rasul itu jumlahnya itu sebetulnya banyak ya. Nabi itu 124.000 ya. Dari 124.000 itu terjumlah diklasifikasi menjadi Rasul 313. Cuman yang wajib kita ketahui 25 tuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu ya, sampai Nabi besar Muhammad SAW. Makanya riwayat-riwayat ulama mengatakan Nabi Adam, Nabi Idris belum Rasul. Mulai adanya Rasul yaitu Nabi Nuh. Ya Nabi Adam itu kan sendirian Pak ya, mudah sama siapa, cuma anaknya doang, Qabil, Habil, Buddha, Iklimah ya kan. Nabi Idris apa lagi? Nabi Idris baru disuruh dakwah langsung ke surga, kagak balik lagi sampai sekarang Nabi Idris ya, kalau kita ceritain Nabi Idris tuh. Nah makanya baru mulainya Rasul itu pas zaman Nabi Nuh. Konon Nabi Nuh itu punya umur sampai 1000 tahun, diangkat jadi Nabi umur 300 tahun ya, 300 tahun kemudian berdakwah selama 700 tahun. 700 tahun yang naik ke kapal Nabi Nuh tuh yang selamat cuman 70 orang. Bayangin, selama 700 tahun dakwah dapat cuman 70 orang. Nah makanya Nabi Nuh itu kemudian diproklamirkan juga sebagai salah satu nabi
ulul azmi, nabi yang diberikan kesabaran yang paling kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, gitu ya. Wa ala alihi, dan kemudian selanjutnya sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir